Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena di pagi yang indah Engkau kembali berkenan menyapa setiap pribadi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun lewat firman-Mu itu pula Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kaki kami berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan kepada kami bersama dengan para kekasih kami. Oleh karena itu Tuhan, demi mengasihi kami, biarlah Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan bersedialah Bapa, Engkau berbicara kepada kami, karena kami telah siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, hari ini temanya adalah melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara, saya mau bacakan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, tidak sedemikian mudah mendadak seseorang atau Anda dan saya memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan yang baru kita baca dan kita dengarkan. Tidak mudah. Artinya Anda baru bisa punya roh yang menyala-nyala di dalam melayani Dia, tentunya setelah Anda diproses oleh Tuhan dengan waktu yang demikian panjang, lewat macam-macam kehidupan, yang kemudian Anda disadarkan oleh Roh Kudus betapa saudara dan saya sesungguhnya adalah orang yang tidak layak hidup di hadapan Dia. Semua bisa terjadi karena karunia Roh Kudus yang saudara terima oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan saudara, dan Dia mengingatkan saudara akan dosa-dosa di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 mengingatkan saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Tuhan Yesus berfirman demikian.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, berarti ketika Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan saudara, yang pertama kali dan yang terutama yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saudara dan saya adalah Dia menginsafkan saudara dan saya akan segala dosa-dosa kita. Sehingga ini menyadarkan buat setiap saudara dan saya bahwa hidup kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita bukan orang yang layak untuk dipakai melayani Dia. Tetapi ketika Dia menyadarkan betapa banyak dosa saudara dan saya, tetapi Dia yang adalah Tuhan yang selalu mengasihi saudara dan saya, menimbulkan niat kita, kesadaran kita bahwa kita harus membalas budi baik Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Saudara, dari 3 perkara tadi saya hanya akan mengambil yang pertama tadi, yaitu karya Roh Kudus yang menyadarkan saudara dan saya akan dosa-dosa kita. Nah saudara, ada orang yang namanya Matius. Siapa Matius? Adalah seorang pemungut cukai. Dia kemudian menulis Injil Matius. Dia menjadi murid Tuhan Yesus. Ada juga orang namanya Sakeus. Siapa? Dia adalah kepala pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat pada zamannya dia hidup, karena dia adalah seorang koruptor, tukang peras rakyat. Dia memungut cukai lebih daripada ketentuan yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah, sehingga Sakeus menjadi orang yang demikian kaya dengan uang haramnya. Karena apa? Dia memungut lebih daripada ketentuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian mereka lakukan? Ketika Roh Kudus berkarya menyadarkan mereka bahwa hidup mereka adalah hidup yang penuh dosa, penuh dengan cacat celah, Matius dan Sakeus menjadi pengikut Kristus. Dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan dosa-dosa lamanya, dan dia mulai membuka lembaran baru di dalam hidupnya menjadi pengikut Kristus. Dan yang namanya Sakeus, saya senang model pertobatan Kristen harusnya seperti Sakeus. Sakeus sadar bahwa harta benda yang dia miliki, segala fasilitas yang menyertai di dalam hidup keluarganya, yang didapat dengan cara tidak halal, dengan cara yang haram, ketika dia disapa oleh Tuhan Yesus yang dia kagumi, maka Sakeus
berbunga-bunga di dalam hatinya. Sebab Yesus yang adalah Tuhan, yang dia kagumi, itu mau menyapa dia dan mau tinggal di dalam rumahnya. Maka Sakeus yang bertobat kemudian berkata, Tuhan, separuh dari harta bendaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan jika ada penghasilan yang oleh karena aku memeras orang-orang lain, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, artinya Sakeus ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus, demi keselamatan yang Engkau sudah berikan kepadaku dan seluruh keluargaku, Tuhan, aku siap hidup miskin tetapi kudus di hadapan Engkau. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu karena apa? Karena karya Roh Kudus. Demikian pula Matius, dia meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai dan menjadi murid Kristus di antara yang 12, dan dia menulis Injil Matius. Dan kita tahu semua rasul yang 12 termasuk Paulus dan murid-murid yang lainnya, Stefanus dan kawan-kawan, matinya untuk Kristus sangat menyedihkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula seorang perempuan yang sadar bahwa seharusnya dia harus mati saat itu, oleh karena perzinahan yang harus mendatangkan hukuman rajam batu sampai mati, itu harus dia tanggung. Namun apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan, yang tidak sama dimiliki oleh agama yang lainnya, yaitu Tuhan kita yang selalu berinisiatif, yang selalu ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada saudara dan saya yang adalah debu tanah ini tadi, dengan mencari yang tersesat, dengan mencari yang berdosa. Maka dia juga katakan kepada Adam dan Hawa, Adam, Adam, di mana engkau? Ketika Adam berbuat dosa, bukan Adam yang berinisiatif untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri, tetapi sebaliknya, Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang penuh kasih, itu yang berinisiatif menemukan Adam kembali, menemukan saudara dan saya kembali, menemukan orang-orang yang berdosa itu kembali, agar supaya mereka yang berdosa boleh didapatkan oleh Dia, bertobat dan diselamatkan oleh Dia. Saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan ini, dan kemudian dia bertanya, hai ibu, di manakah orang yang hendak menghukum engkau? Karena apa? Laki-laki yang sudah membawa batu dan siap melempari tubuh ibu ini tadi yang kedapatan berzina, itu telah meninggalkan Tuhan Yesus bersama dengan perempuan tadi, oleh karena wawasan dari Tuhan Yesus yang menyadarkan mereka bahwa mereka pun adalah orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, perempuan ini kemudian berkata, Tuhan, yang mau menghukum aku tidak ada. Jawab Yesus Tuhan kepada perempuan ini, aku pun juga tidak menghukum engkau,
tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah saudara, kita berbahagia punya Tuhan yang seperti Yesus Tuhan kita, yang tidak menghukum dosa kita setimpal dengan perbuatan kita. Kita berbahagia punya Tuhan seperti Dia, yang melupakan segala dosa kesalahan kita sejauh barat dari timur, dan Dia tidak membalas kesalahan kita setimpal dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita datang kepada Dia dengan pengakuan dosa, dengan penyesalan kepada Dia, Dia adalah Bapa yang sanggup mengampuni seberapa berat dosa yang saudara sudah lakukan, seberapa besar dosa-dosa yang Anda sudah perbuat di dalam kehidupan ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini pun disadarkan. Mulai hari itu dia hidup kudus. Jika perempuan ini benar yang bernama adalah Maria Magdalena, yang juga dilepaskan dari 7 roh jahat, berarti kita menyaksikan satu perjuangan hidup yang luar biasa dari seorang Maria Magdalena. Karena sejak dia diampuni, sejak dia diselamatkan dari rajaman batu, perempuan ini menjaga hidupnya kudus dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita dikagetkan, kenapa pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus di Minggu Paskah, hari yang pertama, Dia menampakkan diri bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan para rasul yang lain yang dijumpai oleh Kristus, tetapi justru Maria Magdalena. Jika perempuan ini benar Maria Magdalena. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula Petrus dan kawan-kawan. Bukan mendadak mereka punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Dia, bukan. Mereka pun diproses oleh Tuhan, disadarkan oleh Tuhan. Siapakah aku yang telah naik ke surga tadi, yang telah menghukum penguasa dunia tadi, bahwa aku adalah sang pemilik alam semesta dengan segenap isinya, surga dan neraka. Mereka pun diproses. Ketika Petrus mulai membersihkan jaringnya bersama teman-teman, karena mereka sudah bekerja semalam-malaman dan tidak mendapatkan seekor ikan pun, Yesus yang adalah Tuhan mengajak Petrus naik ke perahu Petrus dalam Lukas pasal 5, pergi ke tengah danau, dan Dia bilang, tebarkanlah jalamu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus berkata, Tuhan, telah semalam-malaman kami, aku dan kawan-kawan, bekerja mati-matian, mulai dari tempat yang dalam, yang kurang dalam, yang dangkal, semua kita sudah kelilingi, dan kami tidak mendapatkan ikan. Artinya Petrus ingin meyakinkan
kepada Yesus yang adalah Tuhan, bahwa danau ini dipastikan kosong. Namun apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menebarkan jala, Petrus berkata, oleh karena engkau yang memerintahkan aku, maka aku tebarkan jala juga. Saudara, bukankah Anda dan saya seringkali melakukan sesuatu hanya karena Anda hormat dengan yang memerintah? Bukankah Anda juga sering melakukan sesuatu dengan segenap hati? Segenap hati aja belum, apalagi dengan roh menyala-nyala. Tidak mungkin. Anda hanya sungkan, Anda hanya ingin menghargai, karena ini yang merintah papa mamaku sendiri, yang memerintah ini gembalaku sendiri, yang memerintah ini bosku sendiri, yang memerintah ini orang yang lebih tua daripada aku. Daripada mengecewakan, daripada ribut, ya sudah, aku jalankan. Dengan arti kata lain, Petrus menebarkan jala di Lukas pasal 5 itu asal-asalan. Asal-asalan. Tidak sepenuh hati. Apalagi dengan roh menyala-nyala, masih jauh. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan membuktikan siapakah aku. Sehingga Petrus dan kawan-kawan dikagetkan. Jalannya mendapatkan tangkapan ikan yang mungkin baru pertama kali mereka alami sepanjang hidup sebagai nelayan. Dia mendapatkan 2 perahu, dan dikatakan 2 perahu ini hampir tenggelam. Satu tangkapan yang spektakuler, yang tidak pernah mereka alami, dan mereka dikejutkan. Bukankah semalam-malaman kami buktikan danau ini kosong? Maka apa yang terjadi? Justru ketika mereka menangkap ikan yang demikian besar, Petrus tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dan dia berkata, Tuhan, tinggalkan aku orang berdosa. Saudara, kenapa? Karena Petrus ngomong di dalam hati, ketika aku tebar, aku tidak yakin. Saudara, itulah cara Tuhan lewat Roh Kudusnya yang hari ini boleh Anda alami, menyadarkan siapa kamu. Sebelum dia pakai engkau melayani dia dengan roh yang ditaruh di dalam hatimu, menyala-nyala, mengasihi dia dengan kasih yang tidak pura-pura. Tadi kan pura-pura. Oh, ini papa mamaku sungkan, ini gembalaku sungkan, ini bosku sungkan, ini orang lebih tua sungkan, gak enak aku. Saudara sedang dipersiapkan untuk punya roh yang menyala-nyala, butuh proses, butuh Tuhan berkarya lewat Roh Kudusnya, mengajar kepada saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya, menguliti saudara dan saya, siapa kamu? Siapa Yesus Tuhan? Siapa Allah Roh Kudus? Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya Petrus lulus. Belum. Petrus mulai menunjukkan ada roh yang menyala-nyala dari caranya dia berbicara.
Tetapi apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Masih belum. Walaupun Petrus berani berkata, Tuhan, yang 11, yang lainnya boleh lari meninggalkan Engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Aku masuk penjara, aku siap. Aku mati dengan Engkau, aku siap. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Petrus, hati-hati. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan nubuatan Tuhan Yesus digenapi. Sekali lagi Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak layak menjadi alatku. Kamu sesungguhnya adalah orang yang berdosa, yang penuh noda dan cacat celah di hadapanku, dan tidak layak kamu aku pakai sebagai alat untuk memuliakan namaku. Saudara, sehingga ketika Petrus bersumpah untuk yang ketiga kalinya, Yesus Tuhan memandang Petrus, dan tatapan mata Tuhan Yesus yang menatap mata Petrus mengakibatkan Petrus menangis terseduh-seduh. Sepertinya tatapan Tuhan Yesus itu berbicara kepada Petrus sampai hati yang paling dalam. Petrus, untuk mengakui aku saja kamu tidak sanggup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan tahu bahasa tetesan Petrus. Dia mengerti bahasa tetesan air mata saudara dan saya. Kita mengasihi dia dan di dalam penyesalan. Yesus yang adalah Tuhan, ketika menampakkan diri, dia tidak buang Petrus seperti tisu setelah dipakai, tetapi dia kembali memberikan kesempatan terakhir kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih, karena Yesus Tuhan bertanya sampai ketiga kalinya, seakan-akan engkau mulai gak percaya dengan aku. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang luar biasa, kesempatan terakhir ini dipakai oleh Petrus untuk menunjukkan, dulu aku pernah gagal Tuhan, tetapi ketika Kau memberikan kesempatan terakhir bagiku, aku akan buktikan bahwa aku mengasihi Engkau sangat. Dan Petrus menjalankan tugasnya yang luar biasa. Dia mati di atas kayu salib dengan kepala ada di bawah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus telah mengubahkan begitu banyak tokoh. Tetapi ajaran Tuhan Yesus di zaman sekarang masih terlalu banyak kata-kata yang sederhana, saudara dan saya tolak secara mentah-mentah. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang tadi saya ceritakan siap mati demi Kristus, siap melayani dengan roh yang menyala-nyala demi keselamatan. Tetapi zaman sekarang ada begitu banyak pendeta, pengajar gereja dalam tanda kutip, yang mengajar jemaatnya bukan
bukan mengejar yang rohani, bukan mengejar yang keselamatan, tetapi mereka mengejar yang jasmani. Saudara, hati-hati, berbahaya sekali. Nah saudara, kita lihat kembali di Roma tadi, Roma pasal 12 tadi bacaan kita. Saya mau lanjutkan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, ayat 13, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus persis sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi 95% orang Kristen tidak lakukan firman Kristus, walaupun gampang dicerna dan tidak perlu ditafsirkan. Itu banyak orang Kristen yang tidak melakukannya. Nah saudara, siapa orang-orang kudus? Adalah orang-orang yang melayani Tuhan, adalah pendeta saudara dan keluarganya, gembala sidangmu, pendeta-pendeta lainnya di luar gereja Anda, yang Anda ketahui bahwa mereka adalah melayani Tuhan, berjuang untuk memberitakan Injil firman Tuhan ini dengan yang sebenar-benarnya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam Alkitab Yesus Kristus Tuhan pun berkata, banyak orang ngaku Kristen, banyak orang ngaku aku keturunan Abraham. Ternyata oleh Tuhan Yesus dikatakan, memang kamu keturunan Abraham, tetapi bukan dari Allah. Loh, kaget saudara. Sebab apa? Engkau memusuhi aku, kamu akan bunuh aku. Yohanes 8 ayat 42 sampai 47. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu hati-hati saudara, hati-hati, jangan sampai kita ini anaknya Abraham tapi bukan dari Allah. Kalau engkau adalah anak Abraham dari Allah, engkau pasti menuruti segala firman Allah. Engkau perhatikan hidup orang-orang kudus, engkau perhatikan pekerjaan Tuhan. Sebab itu satu paket. Ketika engkau mengasihi Tuhanmu, engkau akan mengasihi orang yang diutus oleh Dia dan segala pekerjaan oleh Roh Kudus. Itu satu paket. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 8 ayat 42 sampai 47. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Lanjut. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini sindiran Tuhan Yesus kepada mereka yang memusuhi Dia. Padahal seringkali firman Tuhan Yesus tidak perlu ditafsir. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. B-nya huruf kecil. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, oleh karena itu Anda juga harus hati-hati. Ada begitu banyak pendeta, pengajar, pembicara yang seringkali firman Tuhan di Alkitab ini tidak diberitakan seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai sang pemilik hukum, sebagai sang pemilik firman. Hati-hati. Sebab apa? Tuhan Yesus juga sudah firmankan kepada saudara dan saya, waspadalah, di akhir zaman ada banyak nabi-nabi palsu yang menyamar, ya. Kenapa mereka menyamar? Karena mereka ada di dalam lingkungan kita, ada di samping kita. Kalau mereka jauh, tidak perlu menyamar. Mereka menyamar karena apa? Mereka tinggal bersama kita, agar supaya samarannya itu tidak diketahui oleh orang. Agar samarannya tidak diketahui oleh orang. Hati-hati saudara. Oleh karena itu saudara, kita perlu waspadai apa yang dia katakan selanjutnya. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kenapa Yesus Kristus Tuhan harus berkata dengan kalimat seperti ini? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sebab orang percaya itu tidak mudah, yang pertama. Yang kedua, untuk mempercayai yang berikutnya, untuk mempercayai Yesus Kristus Tuhan, orang Israel, orang Yahudi masih terpengaruh dengan tokoh legendaris yang dulu. Oleh karena itu, orang Israel begitu membanggakan siapa? Musa. Dia bilang, kami murid Musa. Kamu muridnya orang itu. Maksudnya muridnya Tuhan Yesus yang buat orang sakit sembuh. Kenapa? Karena Musa menjadi tokoh legendaris buat mereka. Mereka mendengarkan cerita dari nenek moyangnya betapa Musa disertai oleh Tuhan dengan mujizat yang dahsyat. Sehingga Tuhan Yesus harus katakan seperti itu. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Lanjut. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara, zaman sekarang banyak gereja yang masih mengajarkan Anda melakukan hukum Taurat. Ayo pikir sendiri. Anda masih campur melakukan hukum Taurat. Seakan-akan dengan Anda melakukan satu hukum itu, Anda menjadi orang yang nampaknya engkau cinta kepada Tuhan. Padahal Yesus Kristus Tuhan itu jelas-jelas berkata yang sederhana, tidak perlu saudara tafsirkan. Ini akan mengguncang saudara juga hambanya Bapak Pendeta Markus. Tetapi saya menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Apakah saya salah kalau saya bicara tentang kebenaran? Lukas 16 ayat 16. Dia katakan demikian.
Lukas 16 ayat 16-nya A. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya Yohanes Pembaptis. Setelah itu tidak dipakai. Dihilangkan Pak Roni? Tidak usah. Buat catatan sejarah. Tetapi dilakukan? Tidak usah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Dulu orang Kristen tidak boleh makan binatang haram. Sekarang orang Kristen makan sioba, betul? Ayo ngaku. Saya ngomong puji Tuhan, mereka tidak makan sioba, tidak makan babi, supaya sioba harganya tidak semakin mahal. Ya kita sih makan dong. Belum, tidak boleh. Sekarang saudara makan belut bebas. Kodok tidak boleh. Sekarang kita malah makan suwike, mau goreng, mau bakar sembarang, mau toco sembarang. Betul. Buat catatan sejarah. Sebab oleh Tuhan Yesus, Dia tahu ketika Anda menjalankan hukum Taurat yang 613, tidak seorang pun bisa. Dan tuntutan hukum Taurat tidak boleh cuma melakukan 600 saja. Sing 13 harus lulus. 13 kamu tidak lulus, 600-nya gugur. 612 lulus kurang 1, 612-nya gugur. Oleh karena itu dia tahu, oleh karena hukum Taurat kamu tidak akan selamat. Dia datang dengan hukum kasih karunia. Galatia 3 ayat 12-13. Tapi Anda, saya terangkan gini, belum tentu berani lo melakukan. Percaya saya, termasuk Pak Gembala, belum tentu berani. Malah yang paling gampang adalah mengambil keputusan, Pak Roni tidak usah diundang khotbah lagi. Lihat nanti ya. Ya, lihat ya. Galatia 3 ayat 12 dan 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dasarnya apa? Melakukan. Oleh karena itu, pelajaran orang Kristen bilang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, itu ini. Ngerti ya? Kita diselamatkan itu karena iman, tetapi perbuatan baik sebanyak-banyaknya itu wajib kita lakukan, baik dan benar. Tetapi kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, segala yang baik, yang benar yang aku lakukan itu tidak cukup membuat aku bisa selamat. Tanpa Engkau sang juru selamat yang memberikan aku kasih karunia. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Firman Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi, untuk menyempurnakan. Kapan dia menyempurnakan? Saat dia di atas kayu salib, menjadi kutuk atas hukum Taurat. Di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya, yang seharusnya kita yang naik ke atas kayu salib. Sehingga di atas kayu salib dia berkata, Bapa, sudah selesai, wes lunas. Nah, akibat dia naik ke atas kayu salib, Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus itu ngajar kepada saudara dan saya. Efesus 2 ayat 15a mengajar kepada saudara dan saya, sebab dengan matinya, nyanya huruf besar, sebagai manusia, ia huruf besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jika saudara peka di dalam hatimu untuk melihat
semua aspek kehidupan, penderitaan sesama yang ada di sekelilingmu. Persepuluhan itu tidak perlu dilakukan. Sebab apa? Persepuluhan itu hukum Taurat ada di kitab Maleakhi, kitab nabi-nabi, Lukas 16:16. Nah, bingung dah. Waduh, nanti aku tidak diberkati. Padahal setelah aku melakukan persepuluhan, keluargaku diberkati. Saudara pikir, Maleakhi 3 ayat 10 semua pembicara cuma memberikan motivasi memompa saudara. Saudara diberkati apa? Bisa kaya toh, betul? Perbedaan hukum Taurat dan ajaran Kristus itu bertolak belakang. Taurat bicara perbuatan, bicara daging. Oleh karena itu semua pembicara hanya bilang, Maleakhi 3 ayat 10, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Apa? Daging. Selamatnya belum ikut. Semua bertanya ke saya, kalau tidak ada persepuluhan pendeta makan apa? Gereja makan apa? Hidup dari mana? Saudara, imanmu sangat dangkal kalau engkau masih takut dengan urusan perut. Berarti kamu tidak ngeh di hatimu, tidak ada iman ketika Yesus Kristus bilang, lihat burung di udara. Betul? Dia demonstrasikan demi bicara burung di udara, 5 roti 2 ikan memberikan makan orang 5.000. Dia juga berkata manusia hidup bukan karena roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan dia buktikan ketika dia dicobai oleh iblis, seizin Roh Kudus. Ada di Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Dia juga ngomong seperti itu, ubah batu menjadi roti. Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Anda tidak mengimani. Sepertinya kalau orang sudah ngomong persepuluhan, ini musuh ini, Pak Roni ini sesat. Duh, salah saya di mana kalau saya bicara kebenaran? Saya pun nyontoh Tuhan Yesus. Ayo, sudah mulai dipikir bulan depan rasa bicara. Ayo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaui oleh Tuhan Yesus seperti yang tadi Paulus katakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berarti saudara sudah diingatkan, orang yang kurang lebihnya menjadi pengamatan Anda adalah orang-orang kudus. Pendeta itu gak nyambut gawe. Tapi anaknya butuh makan, anaknya butuh masa depan, anaknya butuh sekolah, anaknya butuh sehat. Termasuk apa? Pengerjanya yang berjuang sehingga Anda mengerti tentang firman yang membawa saudara kepada Kristus dan keselamatannya. Itu menjadi pusat perhatian kita pertama. Sebab Yesus yang adalah Tuhan, yang tadi bilang bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis, ternyata juga memberikan pengajaran buat saudara dan saya bagaimana modelnya saudara mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati dan menyelamatkan saudara bersama keluarga. Saudara, Maleakhi 3 ayat 10 tadi, upahnya cuma apa? Kamu bisa kaya. Betul ya? Kalau mereka ngomong yang lain-lain, itu ngarang. Itu yang dikatakan
oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4, itu dongeng. Apa yang dimaksud dongeng adalah segala sesuatu yang dibicarakan di atas mimbar Tuhan yang kudus ini tadi oleh penginjil seperti saya, pendeta dan lain sebagainya, tetapi yang dibicarakan tidak tertulis dalam Alkitab, itu disebut dongeng. Tetapi Alkitab katakan jemaat zaman sekarang sama dongeng itu suka. Ngerti saudara? Celaka, memangnya orang kalau mau binasa ya sudah jalannya ya seperti itu. Senang memuaskan telinga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Matius 25. Saya bacakan dulu 31 sampai 34, itu adalah upah saudara. Kalau saudara melakukan seperti yang dia nasihatkan, Anda dapat upah di ayat 34 sampai 31 sampai 34. Di Alkitab adalah penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia, huruf besar, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti yang diselamatkan dalam hidup kekal sejak dunia dijadikan adalah domba di sebelah kanan. Siapa domba itu? Yesus Tuhan mengajarkan model persembahan sesuai dengan hukum kasih karunia yang seharusnya dijalankan oleh semua orang Kristen zaman sekarang di seluruh dunia. Ini baru saya yang ngotot ngajarkan ini. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 kuncinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, garis bawahi kata sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kunya besar, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya besar. Pendeta makan apa? Pendeta sesama. Pendetanya lapar, berlaku apa? Ketika aku lapar, kau makan. Anaknya sekolah, persembahan itu kasih ke sekolah anaknya. Gereja bocor, keluarkan renovasi. Ini sehingga pendeta ini bisa kelola uang persembahan seperti model persembahan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu lebih universal. Sebab persembahan di situ diperuntukkan untuk siapa? Sesama manusia. Salah seorang saudaraku yang paling hina ini kamu sudah lakukan untuk Yesus, untuk aku, anak guru besar. Halal ini. Tetapi ketika Anda memasukkan Maliaki 3 ayat 10, saudara memasukkan hamba Tuhan Anda ke dalam pencobaan.
Kenapa kok begitu? Pak Roni kok medeni? Ya, firman Tuhan itu lek ada dua, salah atau benar, mati atau urip, cuma itu aja, saudara. Saudara lihat Bilangan pasal 18 ayat 19 sampai 21. Kita tahu persepuluhan uang milik Tuhan, tetapi oleh Tuhan sebagai sang pemiliknya diberikan untuk siapa? Ini lihat Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Segala persembahan khusus yang dipersembahkan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, tidak bisa diubah. Itulah suatu perjanjian garam. Semua dalam kehidupan kita, garam itu selalu ada. Dalam tubuh Anda itu ada garam. Orang tua begitu ngedrop langsung dicek natrium, kaliumnya, ngedrop enggak? Selalu garamnya dicari. Untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. 20, 21. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Perhatikan ayat 21, mengenai Bani Lewi atau suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Kemah pertemuan dulu dibangun, Tuhan minta Musa bangun 10 tenda. Loh, mosok rumah kontrakan gini kemah pertemuan? Satu. Kedua, mana ada pendeta yang suku Lewi? Kan tidak ada. Tetapi ketika Anda masukkan semua sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, pendeta ini secara halal boleh nikmati bersama keluarga jika kehidupannya harus ditopang dari situ. Tetapi pendeta pun juga diajar bahwa duit ini bukan punyamu sendiri. Masih ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan karena Yesus Tuhan mengajar kepada saudara dan saya untuk memiliki hati yang peka terhadap semua aspek kehidupan sesama yang menghadapi kesulitan hidup. Tetapi maaf bicara, kalau ini dilakukan, dijamin tidak ada pendeta yang bisa kaya. Nah, sekarang Anda hamba Tuhan atau hamba uang? Yesus yang adalah Tuhan berkata, kamu tidak bisa setia kepada dua Tuhan. Kalau kamu setia kepadaku, kamu musuh Mamon. Kalau kamu setia kepada Mamon, kamu musuh aku. Pilihan ada di dalam Anda masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Yesus Tuhan memberkati saya bersama keluarga. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.